warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan juga dijauhkan kepada mara bahaya dan juga penyakit-penyakit yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, pada kali ini kita akan sedikit membahas tentang suatu penyakit infeksi ataupun penyakit degenerasi, penyakit yang mungkin sering kita dengar atau bahkan beberapa dari anggota keluarga kita mengalaminya. Nah, penyakit yaitu adalah penyakit hipertensi atau biasanya disebut dengan darah tinggi. Nah, biasanya kalau orang-orang yang suka marah, ini nggak tahu dari bahasa ilmiah mana ataupun memang benar fakta yang seperti itu atau enggak, saya kurang paham. Jadi, kalau misalnya ada orang suka marah-marah ataupun dikit-dikit marah, dikit-dikit disenggol titik, tiba-tiba dia ngamuk, marah ataupun berkata yang tidak bagus, maka kadang-kadang orang menyebutnya dengan darah tinggian atau suka marah-marah, emosian. Nah, tapi pada hipertensi ini itu berbeda. Hipertensi di sini adalah sebuah penyakit yang menunjukkan bahwa ketika tekanan darah kita tinggi, maka kita akan mengalami yang namanya hipertensi. Nah, untuk lebih lanjut, langsung saja kita membahas tentang hipertensi ini. Nah, istilah hipertensi ini diambil dari bahasa Inggris hypertension atau hypertension. Itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu hyper dan juga tension. Hyper berarti super, luar biasa, tinggi, ataupun power, mana itu besar sekali. Nah, tension itu berarti tekanan atau tegangan. Nah, hypertension menjadi istilah kedokteran yang populer untuk menyebut penyakit tekanan darah tinggi. Nah, tadi seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Nah, di samping itu dalam bahasa Inggris digunakan juga istilah high blood pressure atau berarti tekanan darah tinggi. Nah, ini adalah definisi tentang apa sih hipertensi itu. Nah, kemudian hipertensi adalah penyakit tekanan darah tinggi sebenarnya adalah suatu gangguan pada pembuluh darah yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah tersebut terhambat sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkannya. Nah, tubuh akan menjadi bereaksi lapar atau mengakibatkan jantung terus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bila kondisi tersebut berlangsung lama dan menetap, timbullah gejala yang disebut dengan penyakit tekanan tinggi. Nah, biasanya itu orang yang suka hipertensi itu biasanya itu oksigennya itu akan lambat. Biasanya itu orang yang suka kayak asma, cuman nggak asma dia itu. Jadi oksigennya itu nggak terpenuhi untuk dibawa ke tubuhnya itu, sehingga dia akan sering merasa lapar. Jadi jantung itu kayak capek tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Soalnya jantung terus bekerja lebih keras pada normalnya agar tubuh kita itu tetap bisa bergerak atau bisa melakukan aktivitas, akan tapi nutrisi dan oksigen yang tersebar kekurangan. Nah, kemudian tekanan darah adalah kekuatan yang ditimbulkan oleh jantung yang berkontraksi seperti pompa, sehingga darah terus mengalir dalam pembuluh darah. Kekuatan itu mendorong dinding pembuluh arteri atau nadi. Tekanan darah ini diperlukan agar darah tetap mengalir dan mampu melawan gravitasi serta hambatan dalam dinding arteri. Nah, jadi tekanan darah itu adalah sebuah kekuatan yang dimiliki jantung. Jantung itu seperti pompa. Jadi keluar masuk ada arteri, ada juga nadi, dan juga ada salah satunya yaitu adalah kurang lupa itu. Jadi ada dua pembuluh darah. Itu salah satunya itu adalah arteri. Yang ini membawa darah. Kemudian tanpa adanya kekuatan secara terus-menerus dalam sistem peredaran darah, itu nggak bisa terbawa ke dalam otak dan juga ke seluruh jaringan tubuh. Hal ini disebabkan peredaran darah merupakan suatu sistem yang tertutup. Artinya setelah sampai di ujung jaringan akan menjadi kembali lagi jantung. Jadi dalam peredaran darah diperlukan suatu tekanan minimum. Nah, kalau kita nggak
paham dengan hal ini, maka biasanya itu kita mungkin ya biasa-biasa aja. Akan tapi kalau kita terus-menerus, maka hal ini akan berakibat fatal, hipertensi ataupun biasanya stroke cikal jantung. Nah, lanjut patofisiologi. Dalam mengambil oksigen dari dalam paru-paru, darah mengandung oksigen. Ini memasuki jantung dan kemudian dipompakan ke seluruh bagian tubuh melalui pembuluh darah yang disebut arteri. Nah, pembuluh darah yang lebih besar bercabang-cabang menjadi pembuluh-pembuluh darah lebih kecil sehingga berukuran mikroskopik yang akhirnya membentuk jaringan yang terdiri dari pembuluh-pembuluh darah yang sangat-sangat kecil yang disebut dengan kapiler. Nah, jadi darah itu akan mengambil atau membawa oksigen dari dalam paru-paru, nanti pompa oleh jantung sehingga bisa menyebar ke seluruh tubuh kita. Dari pembuluh darah yang paling besar, kemudian ke darah yang pembuluh darah yang lebih kecil lagi, sampai yang paling kecil seperti apa ya? Kalau kita biasanya meremas-remas kertas ataupun koran, nanti itu akan seperti ada berat-beratan ataupun kayak cabang-cabangan. Nah, itu ada di dalam tubuh kita, namanya kapiler, sangat-sangat kecil. Itu pembuluh darah yang membawa sebuah oksigen. Kita bisa bergerak. Kemudian jaringan ini mengalirkan darah dari ke sel-sel tubuh dan mengantarkan oksigen untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk demi kelangsungan hidup. Kemudian darah yang sudah tidak beroksigen kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena dan dipompa kembali ke paru-paru untuk mengambil oksigen lagi. Nah, ini pembuluh darah satunya. Jadi pembuluh darah itu ada dua, pembuluh darah arteri dan juga pembuluh darah vena. Nah, kalau arteri ini adalah dari jantung ke tubuh, kalau vena dari tubuh ke jantung. Jadi putar balik. Kemudian pembuluh darah mirip dengan tabung karet yang mengalirkan darah terus-menerus kemanapun dibutuhkan. Arteri. Pembuluh darah arteri itu yang mengalirkan darah dari keluar jantung. Jadi ya, jantung keluar ke tubuh kita. Harus menahan tekanan yang tinggi ketika darah dipompakan keluar. Jika tekanan darah lebih tinggi dari biasanya, selama bertahun-tahun, seperti pada hipertensi yang tidak diobati, pembuluh darah tersebut bisa menjadi rusak. Jadi tekanannya itu harus stabil ataupun tidak lebih tinggi dari biasanya. Biasanya itu karena ada penyumbatan, maka harus dipompa lebih keras pembuluh darah tersebut. Nah, kalau ini dibiarkan bertahun-tahun, maka bisa menjadi rusak. Nah, lapisan pada arteri dapat menjadi kasar dan tebal, dan pada akhirnya menimbulkan penyempitan sehingga menjadi kurang lentur daripada sebelumnya. Hal ini dikenal sebagai arteriosklerosis. Nah, itu penyakitnya. Karena pada pembuluh darah arteri terjadi penyumbatan sehingga oksigen dan pembuluh darah itu tidak bisa mengantarkan oksigen juga nutrisi kepada bagian-bagian tubuh kita. Kemudian, jika arteri menjadi terlalu sempit, darah tidak dapat melaluinya dengan benar, atau tidak bisa lancar, dan bagian tubuh yang bergantung pada arteri tersebut untuk mendapatkan darah mengalami kekurangan darah dan oksigen yang dibutuhkan. Ketika arteri menyempit, terjadi peningkatan kecenderungan darah membeku atau trombosis. Nah, yang dapat menyebabkan penyumbatan total pada arteri sehingga bagian tubuh yang di lainnya menjadi mati. Nah, ini biasanya itu kayak mungkin kayak kita geringgingan ya. Kita geringgingan ataupun kesemutan. Nah, biasanya kan kita kayak duduk sila terlalu lama, hingga biasanya kalau kita pas berdiri, nah salah satu atau dua kaki kita itu merasa seperti nggak ada apa-apanya, nggak bisa menopang dengan baik. Biasanya itu tiba-tiba itu jatuh ataupun liang ataupun linglung kayak gitu. Nah, mungkin seperti itu. Jadi organ yang paling berisiko adalah pada jantung dan otak. Tekanan darah yang tinggi pada ginjal dan otak mengakibatkan kerusakan kedua organ tersebut. Jadi kalau terlalu lama, maka bisa menyebabkan ginjal juga ataupun jantung. Nah, gejala hipertensi bervariasi pada masing-masing individu dan hampir sama dengan gejala penyakit lainnya. Jadi ya harus diperhatikan ya. Nah, gejala-gejalanya itu adalah satu, penyakit kepala, sakit kepala. Nah, kalau sakit kepala pasti semua orang pasti pernah mengalami. Kemudian jantung berdebar-debar. Jadi
nggak ngapa-ngapain tiba-tiba jantungnya kayak capek, kayak tiba-tiba gugup sendiri, padahal nggak ngapa-ngapain. Nah, kemudian sulit bernapas setelah bekerja keras ataupun mengangkat beban berat. Kalau mungkin yang ini sering ya, tapi ada diperhatikan juga. Jadi nggak jangan terlalu memaksakan tubuh kalau nggak biasa. Kemudian mudah lelah, jadi nggak apa-ngapain lelah, padahal cuma jalan 50 meter tiba-tiba lelah. Kemudian penglihatan kabur, biasanya ini kalau terlalu sering kegiatan berat, kemudian kayak baru kayak linglung, anemia, biasanya itu kabur. Kemudian wajah memerah, kemudian hidung berdarah atau mimisan biasanya. Kemudian sering buang air kecil, terutama di malam hari. Mungkin kalau yang orang kedinginan mungkin sering ya, tapi itu ya harus perhatikan. Kalau kita nggak ngapa-ngapain di pas sering kencing di malam hari, kalau nggak kedinginan, padahal suhunya nggak dingin-dingin amat, harus dikontrolkan. Kemudian telinga berdenging atau tinnitus. Kemudian dunia terasa berputar atau vertigo. Nah, vertigo ini biasanya sering dialami bersamaan dengan kayak jantung berdarah, penglihatan kabur, mudah lelah, sakit kepala. Ini vertigo biasanya juga sama. Nah, kemudian gejala akibat komplikasi hipertensi yang pernah dijumpai adalah gangguan penglihatan, gangguan saraf, gagal jantung yang paling mungkin seram. Gagal jantung nggak bisa memompa lagi, stroke biasanya. Kemudian gagal fungsi ginjal. Nah, kemudian cerebral atau otak yang mengakibatkan kejang dan pendarahan pembuluh otak yang membuat kelumpuhan, gangguan kesadaran hingga koma. Nah, biasanya itu kalau koma mungkin oksigen itu nggak bisa mengalir ke otak sehingga nggak bisa, kesadarannya nggak bisa kembali koma. Atau biasanya itu step, kalau orang biasanya itu sering coba itu adalah step atau kejang-kejang. Nah, kemudian klasifikasi hipertensi. Nah, menurut WHO atau World Health Organization, tekanan darah normal ya ini jika sistolik kurang lebih dari 150 gram dan juga diastolik kurang lebih dari 90 mmHg. Nah, tekanan darah perbatasannya ini jika sistolik 141 sampai 149 dan juga diastolik 91 sampai 94. Nah, tekanan darah tinggi atau hipertensi yakni sistoliknya itu kurang dari 160 dan diastolik itu kurang dari 95. Benar-benar. Oh, mungkin kebalik ya. Jadi, dengan darah tinggi itu lebih ya, kurang dari 900. Ya, jadi untuk tekanan darah tinggi itu adalah dia lebih dari 160. Dari 100 sistoliknya lebih dari 160, maaf ini tipe 160. Kemudian yang diastolik itunya lebih dari 95. Nah, jadi untuk sistolik itu apa sih? Sistolik itu adalah sistem yang menunjukkan tekanan ketika jantung Anda memompa darah ke seluruh tubuh. Sementara diastolik menunjukkan tekanan ketika jantung Anda dalam keadaan istirahat, yaitu saat terjadi pengisian darah ke jantung di antara ketukan dan atau detak. Nah, sistolik ini adalah ketika jantung Anda memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi kalau kita kegiatan, nah itu. Tapi kalau diastolik itu ketika kita sedang santai, istirahat. Nah, seperti itu. Jadi kalau lebih dari 160, maka bisa jadi tekanan tinggi. Nah, kalau diastoliknya lebih dari 90, oke. Nah, ini itu klasifikasi hipertensi menurut WHO dan ISA, International Society of Hypertension pada tahun 1999. Nah, sistoliknya itu
tekan darah optimal itu kurang dari 120. Darah normal 120 sampai 129, tekanan darah normal tinggi 130 sampai 139, kemudian hipertensi ringan 140 sampai 59, beratnya itu lebih dari 180. Nah, ini jadi catat untuk hipertensi bagi semua orang yang hipertensi. Nomor 2, kualifikasi hipertensi menurut The Sick Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure tahun 1997. Nah, hipertensi juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama hipertensi primer. Nah, hipertensi primer itu apa sih? Adalah penyakit hipertensi yang tidak langsung disebabkan oleh penyebab yang tidak diketahui. Mereka yang menderita hipertensi primer tidak menunjukkan gejala apapun. Jadi ya sama kayak kita nggak ada apa-apa. Pada umumnya penyakit primer baru diketahui pada waktu memeriksakan kesehatan ke dokter. Jadi nanti ada gejala, oh ini gejalanya hipertensi, harap diperhatikan baik-baik ya pola kehidupannya. Nah, seperti itu. Jadi nanti dokter yang mendiagnosis hipertensinya. Kemudian hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder adalah hipertensi yang telah diketahui penyebabnya. Jadi itu kayak kita sedang mengkonsumsi atau makanan-makanan yang bisa menyebabkan atau timbulnya penyakit hipertensi sekunder akibat dari suatu penyakit, kondisi, dan kebiasaan seseorang. Nah, kebiasaan buruk ini biasanya juga menyebabkan hipertensi, seperti marah-marah, kemudian melalui kegiatan-kegiatan yang tidak sehat, gitu. Jadi mengangkat beban terlalu berat, lebih dari yang kita bisa, itu biasanya juga bisa. Kelainan yang menyebabkan hipertensi sekunder adalah sebagai hasil dari salah satu kombinasi hal-hal yang berikut. Akibat stres yang parah. Nah, ini bagi teman-teman apalagi semester tua, semester 6, 7. Kalau stres ya jalan-jalan. Jangan dibuat stres, malah dibiarin. Stres buat jalan-jalan saja, biar nggak stres. Nah, penyakit atau gangguan ginjal. Nah, ini diperhatikan ginjalnya. Yang suka minum alkohol mungkin jangan banyak-banyak ya untuk yang gangguan ginjal ini. Nggak bisa berakibat buruk. Kemudian kehamilan atau pemakaian pil pencegah kehamilan. Nah, mungkin karena di Indonesia ada yang namanya KB. Kalau memang nggak mau minum pilnya, ada juga alat yang mencegah kehamilan. Tuh. Nah, pemakaian obat terlarang seperti heroin, kokain, atau jenis obat lainnya. Nah, ini yang nggak boleh. Cedera di kepala atau peredaran di otak yang benar. Kemudian tumor di otak atau sebagai reaksi dari pembedahan. Kemudian pengobatan hipertensi, pengobatan tanpa obat-obatan. Sampai saat ini 90% penyebab hipertensi masih tidak diketahui dengan pasti. Ya, jadi hipertensi itu biasanya itu stres berat, kemudian seperti tadi itu gejala-gejalanya nggak diketahui. Seperti primer tadi kan kita nggak tahu. Tiba-tiba pas kita periksa, ini gejala hipertensi. Nah, seperti itu. Dan oleh karena itu pengobatan hipertensi harus dimulai dengan konsep tanpa obat, walaupun pada akhirnya mungkin tetap memerlukan obat juga. Nah, kemudian pendekatan tanpa obat penting sebab dapat mengurangi dosis obat dan memiliki aspek pencegahan terhadap komplikasi hipertensi. Jadi hipertensi nggak boleh sampai komplikasi. Nanti komplikasi malah parah. Apalagi hipertensi, ginjal, jantung, wah sudah selesai. Nah, perilaku hidup sehat seperti mengurangi kelebihan bobot badan bagi yang teman-teman yang memiliki bobot badan yang besar harus dikurangi ya, olahraga, minum makanan sehat, diet, dan nggak harus puasa, bisa sih puasa, cuman jangan terlalu memaksakan diri. Tuh. Kuncinya adalah dengan membatasi asupan kalori dan tingkat latihan fisik. Maksudnya itu tingkat latihan fisik yang ditingkatkan ya. Bukan latihan fisik yang dibatasi, tapi harus ditingkatkan. Nah, kemudian membatasi asupan alkohol. Nah, ini teman-teman biasanya suka kayak minum-minuman apa namanya, Coca-Cola, Sprite, Fanta, ataupun bir itu harap dikurangi. Kalau bisa jangan.
Ya meskipun kalau kita sudah sering, ya jangan terlalu. Alkohol bisa mengurangi kemampuan pompa jantung dan kadang-kadang membuat pengobatan hipertensi kurang efektif. Olahraga aerobik secara teratur 3 atau 4 kali seminggu dan selama ataupun durasinya 30-40 menit bisa membantu mengurangi resiko hipertensi dan penyakit kardiovaskular. Kemudian perilaku hidup sehat seperti membatasi asupan natrium. Ini biasanya tuh kayak manis-manisan gitu ya. Jangan terlalu natrium, sehat. Kemudian berhenti merokok. Merokok dapat menghalangi efek obat anti hipertensi. Nah, bagi teman-teman yang merokok, harap diperhatikan. Nanti hipertensi bisa gawat. Nah, mengurangi lemak. Nah, ini teman-teman pasti banyak yang lemak. Bagi yang banyak lemak, harap dikurangi ya. Apalagi lemak terus suka makan, nggak pernah olahraga, ini harus dikurangi. Batasan utama asupan lemak adalah kurang dari 30 total kalori. Nah, kalau 30 total kalori ini sama kalau saya mengatakan 1 kali makan. Kalau kita 3 kali makan, 4 kali makan, tambah lagi belum jajan, yang ngopi dan lain-lainnya, wah, bisa lebih dari 100 mungkin. Kemudian peranan kalium. Mengkonsumsi buah dan sayuran yang kaya kalium bisa memperbaiki kontrol tekanan darah. Nah, pengobatan dan obat-obatan, penata laksanaan dengan obat antihipertensi sebagai dasar pasien dimulai dengan dosis rendah, kemudian meningkat sesuai umur dan kebutuhan. Kemudian umumnya diberikan lebih dahulu adalah jenis-jenis diuretika atau obat yang mengurangi stres karena perangsangan ion natrium dan air. Biasanya itu emang hipertensi itu orang stres dan juga mudah marah-marah, emosian. Ketika itu beta blocker atau obat untuk mengurangi denyut jantung dan keluaran darah. Kemudian yang lebih mutakhir adalah vasodilator atau inhibitor enzim atau blocker reseptor yang mempengaruhi kerja hormon mengatur tekanan darah. Obat lain yang bisa digunakan adalah inhibitor saraf simpatik atau calcium channel blocker atau alpha blocker yang membuat produksi adrenalin untuk menurunkan tekanan darah. Diet, nah ini diet hampir sama dengan diet penyakit jantung. Sasaran utamanya adalah diet rendah garam. Nah, itu bagaimana kita cara untuk mengatasi hipertensi. Biasanya tuh kalau cewek-cewek apa lebih kalau kalau yang pedomat mungkin nggak terlalu memberikan berat badan, harap perhatikan juga ya. Karena ya salah satu keinginan cowok pasti seperti itu. Mempunyai pasangan yang ideal. Nah, kalau yang suka jajan tapi nggak pernah gerak, ayo dikurangi makannya, dihidupkan gerak-geraknya. Agar nggak bisa obesitas dan juga mengurangi resiko hipertensi. Oke, nah itu sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.